Dokter Tifa yang sangat viral ini adalah seorang yang mengaku dokter dan dia adalah sebetulnya tukang fitnah yang mengaku sebagai peneliti. Dan inilah kabarnya. Sekarang kami para akademisi, orang-orang peneliti seperti ini istilahnya dilaporkan lah ya gitu ya. Dilaporkan, maka disinilah saya mengimbau. Karena saya yakin juga pemerintah sebetulnya sudah sudah memirsa kami gitu ya. Dan maka kami sampaikan di sini bahwa pemerintah harus hadir. Selesaikan ini secara beyond law, beyond science ya. Kenapa? Karena ini adalah aib dari negara kita. Ya, ini adalah aib catatan sejarah yang sangat buruk bagi negara kita. Maka pemerintah harus hadir di sini menyelesaikannya dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Sorry ya. Nah, saya mau kasih fakta lagi karena saya sudah lakukan penelitian tentang Pak Kasmujo. Ini menarik sekali nih. Andai kata kita bersetuju ya bahwa Joko Widodo ini adalah mahasiswa bimbingan skripsinya Pak Kasmujo. Ya. Yang menarik adalah Pak Kasmujo ini adalah dosen pengampu teknologi hasil hutan. Jadi salah satu jurusan di Fakultas Kehutanan waktu itu, teknologi hasil hutan. Teknologi hasil hutan itu ada dua. Teknologi hasil hutan kayu dan teknologi hasil hutan non kayu. Pak Kasmujo itu mengampu mata kuliah teknologi hasil hutan non kayu. Non kayu, ya, artinya hasil akhir dari. Sementara Joko Widodo mengatakan dia adalah mahasiswa jurusan teknologi kayu. Saya sama sekali tidak tahu peristiwa itu. Saya tidak hadir pada peristiwa apapun itu. Pertanyaannya sama sekali tidak relevan dengan tanggal 26 Maret. Saya kerja seperti biasa begitu kan. Sama sekali tidak ada peristiwa yang saya hadiri. Peristiwa di Jakarta Selatan 26 Maret 2025 di mana saya sama sekali tidak tahu peristiwa itu. Saya sudah berkali-kali dalam 7,5 jam itu bertanya. Ya, peristiwa apa yang terjadi di Jakarta Selatan 26 Maret 2025 tidak dijawab. Kalau ini berkaitan dengan pasal-pasal ini ya tentu saja tidak ada kaitannya sama sekali. Peristiwanya saja apa saja tidak dijawab, apalagi bukti apa, sehingga mestinya saya sebagai dokter kan harus ada barangnya. Bahwa surat undangan klarifikasi ini adalah seharusnya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam undangan klarifikasi, yaitu definitif disampaikan bahwa undangan klarifikasi ini adalah sesuai dengan peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor yang terjadi di Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2025. Tetapi sayangnya saya berkali-kali minta klarifikasi, minta penjelasan tentang apa sebetulnya peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025 tersebut, sampai dengan terakhir saya tidak mendapatkan sebuah jawaban. Ya, jadi 90% lebih, hampir 100% pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan, ya. Dan karena itu saya juga menggunakan hak saya untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan isi substansi dari undangan klarifikasi ini. Tentang keabsahan dari ijazah SMA dari Gibran. Karena yang menjadi persyaratan maju wakil presiden bukan ijazah sarjana, tapi ijazah SMA. Yang sampai dengan hari ini tidak ada satupun, bahkan Gibran sekalipun, itu bisa membuktikan bahwa dia memiliki ijazah SMA. Ekonomi, sosial politik, pertahanan dan keamanan, serta ancaman pangan, maka Presiden Prabowo seharusnya didampingi oleh seseorang yang tidak hanya cerdas, berpengalaman, berkemampuan sangat tinggi, dan terampil dalam berbagai dimensi. Masa 5 tahun ke depan, segala yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia begitu kompleks dan jauh dari sederhana. Maka tidak ada yang kebetulan bahwa pemimpin yang dipilih Allah saat ini adalah Presiden Prabowo. Semoga Presiden Prabowo menjadi antitesis dari pemimpin zalim sebelumnya. Betul-betul menggunakan tugas dari Allah dan amanah dari rakyat dengan sebaik-baiknya.
bukan menggunakan jabatan untuk memperkaya diri, keluarga, dan kroni-kroninya sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Tetapi beliau betul-betul menjadi pemimpin yang dapat dipercaya, amanah, fatonah, tablik, dan mampu membawa bangsa Indonesia menuju negara yang berketuhanan, adil, makmur, bersatu, dan hikmah dan kebijaksanaan, dan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Amin, Allahumma amin. Ini membuat saya menjadi sedih, dihianati dengan pembohongan yang kita bisa. Dokter Tifa, bagi teman-teman yang nyambung dengan cerita ini, sharing yuk. Ini sebuah cerita dari cerita Neri. Pada saat COVID sedang gencar-gencarnya di tahun 2020 sampai dengan 2021, ada seorang dokter yang di kalangan relawan itu dianggap punya satu metode atau cara alternatif untuk menangani atau memberikan antisipasi atas penyebaran COVID, di mana pada waktu itu sudah menjadi bencana nasional dan bencana dunia. Nah, kami kira, oh dengan cara apa? Maksudnya meditasi atau cara minum minuman herbal atau gimana-gimana. Nah, seorang dokter ini mencari relawan-relawan yang mau menangani COVID dalam rangka membantu pemerintah biar tidak semakin merajalela nih virusnya. Kita tertarik dong. Dengan cara seperti apa, Dok? Ya, kita akan di training dulu. Tapi ternyata ekspektasinya berbeda. Jadi semuanya nanti ada di buku ini. Bukunya harganya berapa? 400.000. Jadi ternyata kami kira memberikan tip, trik, dan menghimpun relawan-relawan untuk nantinya itu memberikan edukasi atau melakukan sesuatu di lingkungannya dalam rangka membantu menghalau penyebaran COVID. Ternyata enggak, jualan buku 400.000. Dari situ kami berhenti. Daripada 400.000 untuk beli buku, mending kami belikan masker atau multivitamin yang kita bagikan ke nakes, ke orang-orang sekitar, pedagang yang harus keluar untuk mencari nafkah. Nah, bagi teman-teman yang punya cerita setelah membeli buku 400.000, tolong ceritakan setelah itu sumbangsihnya pada menghalau COVID itu apa? Coba ceritakan ya. Berdamai dengan pemimpin zalim untuk menuju kursi. Dokter Tipa ini yang agak sakit ataupun pasien yang harus sembuhkan, gimana sih konsepnya? Apakah dokter Tipa ini yang harus sembuhkan? Dia ini dokter tapi kok perilaku kayak provokator gitu loh. Kok bisa dia mengatakan pemimpin zalim kepada Pak Prabowo? Dulu dia mengejek Pak Jokowi, sekarang dia mau mengejek Pak Prabowo. Entah sampai kapan ini orang yang satu ini menjadi provokator. Lepaslah Bu gelar dokter itu, tak pantas Ibu mendapatkan gelar dokter. Gimana Ibu mau mengobati pasien sedangkan Ibu aja sakit hati terus, selalu berada dalam kepahitan dan kebencian. Sekarang Ibu gencar mengatakan Pak Prabowo itu pemimpin zalim. Aduh, fitnah apa lagi ini Ibu Dokter Tipa? Kalau Anda tidak suka silakan keluar dari negara ini, jangan buat keributan. Saya sudah bilang berkali-kali, Anda itu bukan dokter, Anda yang seharusnya disembuhkan kejiwaannya, karena Anda sudah tidak waras gitu loh. Ucapan Anda itu sangat memicu konflik dan kebencian, karena Anda itu bukanlah dokter tapi provokator. Karena ucapan Anda itu sudah mengiring opini untuk
menuju konflik. Jadi saya saranin Bu Tipa, sembuhkan dulu sakit jiwa Anda, baru Anda mendapatkan gelar dokter. Anda itu bukan dokter, Anda itu orang yang kurang waras, tak pantas Anda mendapatkan dokter. Buat teman-temanku senusa dan setanah air yang pro Halo Dr. Tifa, setelah mengatakan dan menyebarkan berita hoax bahwa ijazah Mas Gibran itu palsu, ternyata Dr. Tifa memiliki gelar doktor yang palsu. Makanya Dr. Tifa, sebelum kamu menjelekkan orang lain, cerminlah dulu dirimu sendiri. Di berbagai podcast, Dr. Tifa mengatakan bahwa dia memiliki 3 gelar doktor. Wah, itu sesuatu yang hebat banget. Tapi bohong. Katanya ada 2 gelar doktor dari dalam negeri dan 1 gelar doktor dari luar negeri. Apa iya? Apa benar? Ternyata itu yang palsu kan? Nah, saatnya dokter yang palsu yaitu Dr. Tifa dipanggil polisi dan pertanggungjawabkan apa yang sudah kamu lakukan dan sudah kamu sebarkan. Jadi sekali lagi, jangan menyebarkan berita hoax. Percayakan dulu apakah dirimu benar-benar bersih, baru kalian bercermin atau cermin itu dihadapkan ke orang lain. Jadi Mas Gibran, tenang aja, saya sudah ada di sini untuk menyampaikan pesan yang benar tentang Mas Gibran. Jadi Dr. Tifa, selamat melangsungkan kehidupan baru Anda di Hotel Prodeo. Jadi pesan moral di sini, jangan ingin menjadi terkenal atau viral dengan menyebarkan berita-berita bohong. Lebih baik kalian stitch video orang yang bagus, yang faktanya itu nyata, fakta nyata, yang kebenarannya itu terbukti. Angkat sesuatu yang bagus untuk disebarkan melalui media sosial. Jangan mengada-ada dan jangan buat cerita bohong. Nih, keren kan topi ini?